Kartanegara, sebuah wilayah yang terhampar di jantung Kalimantan Timur, cerminan harmoni dari keberagaman suku dan budaya. Di sini, berbagai etnis seperti Kutai, Dayak, Banjar, Bugis, Jawa, Toraja, dan lainnya hidup berdampingan, menciptakan sebuah mosaik kebudayaan yang kaya dan unik. Kita akan menyelami keindahan dan keunikan salah satu kerajinan khas suku Dayak. Kali ini saya bertemu dengan Esther, dengan karyanya yang lebih dikenal dengan Manik Esther. Karyanya baru berumur 2 tahun, usia yang cukup muda untuk sebuah karya yang memiliki makna bagi ratusan generasi. Warna-warna yang mencuri mata, ditambah dengan keunikan motif-motifnya. Bagus-bagus banget nih Kak manik-maniknya. Iya Kak, silakan dilihat-lihat dulu. Ini apa Kak namanya Kak? Ini biasanya aksesoris kalau di acara adat, kalau kita menggunakan baju adat seperti ini, dihiasi dengan aksesoris ini untuk di leher. Berat Kak ya? Berapa nih kira-kira beratnya? Lumayan, kalau misalkan pakai full aksesoris untuk di leher serta di pinggang semuanya, kalau saya coba timbang 4 kilo. Wow, 4 kilo. Iya. Wah, lucu ya Kak. Ini apa ya Kak namanya Kak? Ini mahkota yang biasanya dipakai waktu acara adat untuk perempuan-perempuan Dayak, misalkan untuk menari atau ritual-ritual adat itu lah dipakai seperti ini. Cantik banget. Kakaknya asli Dayak Kak? Iya, saya asli Dayak Benua. Kakaknya bikin kerajinan ini udah berapa lama Kak? Saya kalau mulai bikin kerajinan mulai dari tahun lalu. Cuman kalau untuk toko berdiri udah 2 tahun yang lalu. Pertama, saya awalnya ingin membantu orang tua usaha serta mencari duit gitu kan. Tapi di sisi lain saya juga pengen menambah pengalaman. Oh iya. Apa perbedaan manik-manik Dayak sama manik-manik yang lain? Kalau perbedaannya selain motif Dayak, manik Dayak itu sangat berharga karena kami menganggap manik Dayak itu kalau secara spiritualnya itu untuk menolak bala lah. Tapi kalau untuk mengangkat derajat sosial, untuk memperkenalkan bahwa kami ini suku Dayak menggunakan manik. Menggunakan manik. Jadi tiap orang yang melihat kami menggunakan manik pasti tahu ini adalah suku Dayak gitu. Terus aku lihat kan di sini ada bermacam-macam motif nih Kak. Ada yang bunga-bunga gitu. Ada makna atau pengertiannya nggak sih Kak dari setiap pola di sini? Kalau untuk bunga, sesuai dengan ciri khas saya, secara filosofi kami orang Dayak menganggap bunga itu sebuah keagungan, kesucian, sama kesuksesan. Selain itu kan saya ngambil bunga itu lebih ke perempuan. Oh iya, benar. Kalau motif biasanya kan pakai burung enggang, cuman saya lebih memilih ke bunga lah, lebih ke perempuannya gitu. Terus bagaimana nih Kak cara Kakak mempelajari keterampilan untuk membuat manik-manik ini Kak? Pertama saya melihat dari ibu-ibu yang udah senior gitu, udah berpengalaman, cara mereka merangkai manik gitu. Terus selain itu saya juga belajar dari nonton di sosmed kayak YouTube, Facebook, Instagram itu kan ada kayak tutorial merangkai manik gitu. Saya belajar sendiri secara otodidak. Kalau pembeli paling jauh kalau saya ingat dari Papua. Wih, jauh banget. Ya, ada yang dari Palembang, Sulawesi, Jawa. Paling banyak pembelinya dari Jawa malahan. Gitu. Berarti paling jauh dari Papua tadi Kak? Iya, dari Papua. Kalau yang paling murah banget itu cincin manik, itu paling harganya 2 ribuan lah. Kalau paling mahal baju adat, satu baju itu 1 juta. 1 juta. Iya. Berapa lama tuh proses pembuatan satu bajunya Kak? Wah, kalau ini kan karena dia full manik, kita harus jahit satu-satu kan. Kalau manik nggak bisa pakai mesin, harus jahit tangan. Itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya. Lumayan memakan waktu Iya, ternyata. lumayan. Kalau untuk menjahit polanya kan harus satu-satu. Iya. Wah, ini namanya manik-manik apa Kak? Lucu banget warnanya. Ini manik pasir yang biasanya digunakan untuk bikin motif atau pola untuk dirangkai-rangkai. Yang paling besar lah yang kami gunakan. Kalau yang ini taring-taringnya kalau dulu menggunakan taring asli. Untuk sekarang ini kami cuma menggunakan taring fiber karena hewan-hewannya juga udah dilindungi juga. Biasanya digunakan untuk membuat aksesoris mahkota kayak gini. Kalau yang lucu-lucu ini Kak, buat manik-manik Dayak juga? Sebagian saya gunakan untuk kombinasi dengan manik Dayak, tapi sebagian juga cuma untuk gelang-gelang anak-anak gitu.
Oh, menjadi inovasi gitu kan? Iya, supaya ada yang modern gitulah untuk anak-anak atau orang-orang yang muda gitu. Saya lebih menggunakan pola bunga supaya dia lebih terlihat modern, semua kalangan bisa menggunakan, tidak hanya orang Dayak saja yang menggunakan, dan itu bebas digunakan untuk sehari-hari. Orang-orang tuh terlalu kayak menggunakan itu cuma untuk acara adat doang, nggak bisa digunakan untuk sehari-hari gitu kan. Jadi saya mikir gimana ya biar orang tuh bisa gunain sehari-hari juga gitu. Susah nggak sih Kak bikin kayak gini? Mau dibilang susah juga nggak susah banget gitu, asal mau aja bikinnya pasti bisa. Karena kayak ngelihat dari yang perlu dipersiapkan aja kayak banyak banget, belum lagi ukurannya yang kecil-kecil. Menyinggung tentang mani-mani ini nih Kak, kan tadi katanya dipakai buat acara-acara gitu Kak ya? Acara sama peringatan apa aja tuh Kak yang menggunakan mani-mani ini? Biasanya kan upacara adat kayak peringatan ngerangkau gitu kan, terus ada juga biasanya digunakan selain acara adat, biasanya digunakan untuk kesenian kayak tari-tarian. Kalau pendapat saya ya, ini kan ciri khas kita sebagai orang Dayak ini kan sudah dari turun-temurun, lebih baik dikembangkan lagi, walaupun misalkan dikembangkan secara modern, tapi jangan juga kita lupa bahwa ini dulunya ada yang tradisionalnya gimana gitu kan, tidak juga meninggalkan nilai-nilai sejarahnya gitu. Terus untuk anak-anak muda, jangan males untuk mencoba, karena kalau kita mau mencoba itu pasti bisa. Walaupun kelihatannya rumit, aku nggak bisa, tapi coba aja dulu deh, jangan ngomong nggak bisa, coba aja dulu nanti pasti bisa. Lama-lama ketagihan kok. Candu Kak ya? Iya. Terus gimana pesan Kakak buat masyarakat luas di luar sana agar bisa terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan kayak gini, kerajinan-kerajinan kayak gini? Kalau menurut saya ini memang harus dilestarikan terus-menerus untuk kita yang anak-anak muda. Kalau cuman orang tua aja, kan orang tua udah berumur ya, nanti kalau udah nggak ada orang tua, masa Habis ya habis generasinya gitu. Jadi untuk anak-anak muda ya jangan takut atau jangan merasa itu semuanya sulit, tapi itu pasti bisa kita untuk mengembangkan adat istiadat kita. Di sini Kakak bisa menjadi tempat wisata edukasi Kak ya sekalian, karena Kakaknya ngajarin banget nih gimana caranya. Bisa, kadang ada anak-anak juga, ada kan kadang di sekolah tuh disuruh bikin prakarya yang dari manik. Jadi anak-anak tuh kadang dia selain beli manik juga bisa juga belajar untuk kalau minta diajarin bikin gelang atau kalung untuk prakaryanya di sekolah tuh bisa juga di sini. Kalau yang ini lagi buat apa Kak? Ini lagi buat kalung Kak. Mau nyobain? Boleh. Boleh. Nih. Kalau ini kayaknya aku bisa nih. Ya ini simpel sih, tinggal masukin aja maniknya. Pakai manik hitam dulu, masukin. Kalau ini pakai hitungan. Kalau saya biasanya 3 manik putih, selanjutnya dilanjut dengan 20 manik hitam. Ternyata cukup menyita waktu ya, khususnya untuk membuat satu kalung saja. Aku tahu hasilnya tidak sebaik punya Esther, tapi ini yang terbaik. Baiknya Esther memberi kalung ini untukku, untuk kenang-kenangan. Gak bisa dibilang mudah atau sulit sih Kak, tapi intinya kalau punya keinginan pasti bisa nih. Benar. Makasih banyak ya Kak buat kenang-kenangannya, buat ilmu-ilmunya hari ini, dan makasih banyak nih karena Kakak udah meluangkan waktu buat aku belajar bikin mani-mani di sini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kakak sudah mau berkunjung ke sini. Nah, buat teman-teman yang punya waktu luang dan mau belajar tentang manik-manik, dasarnya kalian bisa membuat kalung terlebih dahulu. Kalau kalian nggak mau belajar bikin, kalian bisa langsung beli ke Manik Esther. Manik-manik ini bukan hanya sekedar hiasan. Mereka adalah representasi simbolis dari warisan dan identitas suku Dayak. Sungguh sangat menginspirasi. Dengan melestarikan kerajinan ini, kita tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tetapi juga memperkenalkan kekayaan budaya suku Dayak kepada dunia. Terus dukung kerajinan lokal kita dan mari bersama-sama menghargai manik-manik ini sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang tak ternilai.